Israel diduga curi organ jasad warga Palestina yang tewas di Gaza. Houthi terang-terangan serang kota pelabuhan Israel pakai drone. PM Israel Netanyahu nyatakan tak ada perdamaian sebelum Hamas hancur. Kantor media pemerintahan di jalur Gaza, Palestina melaporkan Israel mencuri organ dari setidaknya 80 jenazah warga Palestina yang tewas imbas gempurannya selama hampir 2 bulan terakhir. Kantor berita Gaza itu melaporkan Israel mencuri organ dari 80 jasad warga Palestina yang baru direpatriasi beberapa hari lalu di perbatasan Karam Abu Salem atau Karem Shalom. Dalam laporan tersebut dituliskan kantor media mengecam dengan keras penghinaan tentara pendudukan Israel terhadap martabat 80 jenazah Palestina yang dicuri Israel selama genosida karena memutilasi mereka. Setelah memeriksa mayat-mayat tersebut, terlihat jelas bahwa ciri-ciri orang yang terbunuh telah banyak berubah, yang merupakan indikasi jelas bahwa penjajah Israel telah mencuri organ-organ penting dari mereka. Kantor media tersebut menyebutkan ini bukan pertama kalinya Israel memutilasi jenazah Palestina. Media itu pun menyerukan penyelidikan internasional yang independen terhadap pengambilan jenazah warga Palestina dan pencurian organ tubuh mereka. Kantor media tersebut mengatakan dikutip dari Al Jazeera, Israel sebelumnya telah menggali kuburan di Jabalia dan mencuri beberapa jenazah. Selain fakta bahwa mereka masih memiliki puluhan jenazah dari jalur Gaza. Laporan ini muncul kala korban tewas akibat agresi brutal Israel ke jalur Gaza sejak 7 Oktober lalu telah mencapai lebih dari 20.900 orang. Sebanyak 70% dari korban tewas itu adalah anak-anak dan perempuan. Milisi Yaman Houthi mengaku melancarkan serangan pesawat tak berawak yang menargetkan kota pelabuhan Israel Eilat serta kapal komersial di Laut Merah. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarea, mengatakan kelompok itu melakukan serangan drone di Eilat dan daerah lain di Palestina yang diduduki Israel. Demikian dilansir Al Jazeera. Sarea juga menyebut kelompok itu meluncurkan rudal ke kapal MSC United di Laut Merah. Usai kapal itu mengabaikan 3 seruan peringatan. Perusahaan pelayaran MSC Mediterania mengkonfirmasi bahwa MSC United 8 yang sedang dalam perjalanan dari pelabuhan King Abdullah di Arab Saudi ke Karachi di Pakistan mengalami serangan. Perusahaan itu kini tengah melakukan penyelidikan dan melaporkan kejadian itu kepada Koalisi Angkatan Laut Pimpinan Amerika Serikat di Laut Merah yang dibentuk demi mengeroyok Houthi. Pernyataan ini juga muncul beberapa jam usai Operasi Perdagangan Maritim Inggris atau UMKTO juga menerima laporan tentang insiden yang melibatkan kapal di lepas pantai Yaman terkena serangan drone. UMKTO melaporkan insiden itu terjadi pada Selasa 26 Desember 2023, sekitar 111 km di luar pelabuhan Hodeidah, Yaman. Koresponden Al Jazeera, Resul Serdar yang melaporkan dari Djibouti seberang laut dari Yaman mengatakan sebuah kapal pelayaran komersial diserang oleh 2 drone bunuh diri. Insiden drone ini terjadi di tengah ketegangan tinggi di Laut Merah. Usai Houthi menargetkan kapal-kapal di rute perdagangan Laut Merah sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina di tengah agresi Israel. Sebelumnya Amerika Serikat mengatakan Houthi telah melancarkan lebih dari 100 serangan drone dan rudal, menargetkan 10 kapal komersial yang memiliki hubungan dengan puluhan negara. Pasca rentetan kejadian itu, Amerika Serikat baru-baru ini mengumumkan koalisi keamanan untuk melindungi rute pelayaran komersial dari serangan Houthi dan melakukan patroli secara berkala.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan tak ada perdamaian sebelum kelompok perlawanan di Palestina yakni Hamas hancur. Pernyataan itu tertuang dalam tulisan opini Netanyahu yang dirilis Wall Street Journal pada Senin 25 Desember 2023 malam. Netanyahu menjelaskan demilitarisasi di Gaza akan memerlukan pembentukan zona keamanan sementara di sekitarnya. Pendapat Netanyahu muncul usai dia berkunjung ke Gaza. Setelah itu, dia menghadiri pertemuan dengan Partai Likud. Dalam pertemuan tersebut, dia menegaskan tak akan berhenti memerangi Hamas sebelum mereka musnah. Pasukan Israel bahkan kian ganas memborbardir Gaza. Dia juga mengatakan mendukung pengusiran warga Palestina secara halus dengan narasi migrasi sukarela. Namun rencana itu pun masih menimbulkan pertanyaan terkait negara mana yang akan menampung warga Gaza. Menanggapi upaya pemerintahan Netanyahu, Hamas enggan berdiskusi bersama. Mereka juga menyebut tindakan itu tak masuk akal. Rencana Israel mencuat saat pasukan Zionis terus menggempur Gaza sejak 7 Oktober. Selama operasi, mereka menyerang warga dan objek sipil seperti kamp pengungsian dan rumah sakit. Imbas serangan Israel, lebih dari 20.000 jiwa di Palestina meninggal dunia. Gempuran Israel yang terus terjadi membuat sejumlah pihak menilai mereka ingin menguasai Palestina. Bisanews.id, Nindya Farisa mewartakan.